Deddy Corbuzier mungkin membuat konten tersebut untuk menutup-nutupi sesuatu, mungkin gue duga itu. Kenapa? Sebenarnya gampang sekali sih. Ketika dia ucapkan bahwa saya udah cek, sel tikus itu nggak ada. Sel tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Terus ada video bahkan yang mengatakan bahwa Jessica itu tidak mau dipindah selnya. Setahu saya dia di Selti dan dijaga khusus oleh Polwan. Oh, dijaga khusus Iya. di luar. Saya pernah di Selti, bahkan Galih Ginanjar itu saya pernah temani dia di dalam di Selti. Saya sejak awal pertama kali saya ngelihat orang di Selti di situ, hati saya itu bergejolak. Yo, Bang Santi People. Lagi bersama Nyonya dan Mamang dan juga Abu. Abu. Dua tapi bakal In in here, here, always in in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santelinya ada di deskripsi Jo. ya. Santi People. Tadi si Abu lagi tidur kan di dapur. Iya. Abu ayo syuting, langsung lari naik ke meja dia. Iya dia pinter Ya banget. Allah, si Abu. Bu, ada juga super tank khusus buat Abu katanya ya. Cuman biar lebih enak sini uangnya mama yang simpan dulu. Enggak dong. Jadi kayak modus THR gitu ya Jo. Ininya daripada Abu gelisah belum dikasih snack, urusan ibu Nyonyo pegang. Dipegang tangannya. Ini kamu yang megang Nyo, kamu yang megang Nyo. Kali ini today kita akan agak galak sedikit ya, buset, galak sedikit. Ada yang lagi rame Nyo. Apa tuh? Soal Selti, Deddy Corbuzier dan Pablo Benoa. Oke. Jadi ada Pablo Benoa yang katanya akan melaporkan Deddy Corbuzier soal Selti ya, yang kata Pablo Benoa point of view-nya tuh kok apa ya, bisa dibilang ngasih info tidak pas ya, tidak tepat ya, info bohong atau kayak gimana. Mending kita langsung meluncur aja. Just Ini dia diposting sama Jauh News, Ajax ID. Ada pertimbangan untuk melakukan pelaporan atau upaya hukum terhadap Deddy Corbuzier. Kita lihat kayak gimana videonya, ceki pepli. play. Tapi yang membuat gua khawatir adalah ketika ada suatu konten yang mana diduga menyebarkan berita bohong di dalam ruang publik, sehingga menurut gua ada satu bentuk pembiaran dari negara terhadap orang tersebut untuk menyebarkan berita-berita bohong kepada publik. Sehingga ini bukan lagi berita positif. Ini menjadi sangat negatif dan dapat merusak merusak generasi bangsa kalau menurut gua. Gua mencurigai itu. Gua menduga itu. Kalau Deddy Corbuzier mungkin membuat konten tersebut untuk menutup-nutupi sesuatu, mungkin gua duga itu. Kenapa? Sebenarnya gampang sekali sih. Ketika dia ucapkan bahwa saya udah cek, sel tikus itu nggak ada. Gue ikutin gayanya. Saya sudah cek. Iya kan? Dia bilang gitu kan. Iya kan? Sel tikus itu nggak ada. Bahkan saya punya buktinya kan itu. Dia sampaikan itu kan. Setelah itu dia ucapkan, di depan dia ada seseorang yang mana orang tersebut merupakan saksi ahli daripada jaksa pada saat itu, yaitu Prof. Edi, yang kebetulan saat ini menjadi tersangka. Saya kira bisa jadi akan ada pertimbangan untuk melakukan pelaporan terhadap Deddy Corbuzier. Bisa jadi akan ada upaya hukum untuk itu. Karena menurut gua apa yang diucapkan oleh Deddy Corbuzier adalah ucapan yang cukup fatal. Dan ucapan-ucapan tersebut gua kategorikan sebagai ucapan yang menyesatkan masyarakat. Bahwa saat ini dia adalah anggota TNI, meskipun itu tituler kan begitu. Sehingga kalau kita ingin mencoba memproses hukum tersebut, melakukan tindakan atau upaya hukum, maka kita bisa lakukan dua gendangnya itu. Mungkin kita bisa laporkan secara pidana dan kita juga bisa melaporkan etik di dalam institusi TNI itu. Gitu sih. Kalau itu sudah menyesatkan masyarakat, masa ada pembiaran dari Kemenhan terhadap orang tersebut? Kan begitu? Masa ada pembiaran? Sehingga saya menyarankan kepada Kemenhan untuk cabut kepangkatan tersebut. Udahlah, saatnya lu muncul di publik, bertanggungjawabkan ucapan itu gitu. Nah, kalau dari Pablo, sebelumnya lurusin dulu ya.
takutnya some people yang itu nggak apa-apa tuh sama Om Ded, nggak apa-apa sih Om Ded mah lurus. Ya. Dalam artian dia mah ya udah nggak apa-apa, udah lu mau kritik gua sikat gitu dia mah ya. Maksudnya some people takutnya khawatir gitu kan, karena perkara logo gitu. Iya nggak apa-apa kata dia mah. Nih kita lurusin nih, Pablo yang tadi aku tangkep ya, nangkepnya kayak minta gini, ayo dong lu klarifikasi ke Om Ded gitu. Lu klarifikasi karena kemarin kan dia sempat ada statement yang soal Selti nggak ada katanya tuh ya. Dari berkas yang didapat gitu ya, podcast bareng Prof Edi. Nah pada saat podcast itu berjalan, itu tuh kebagi tuh, kepecah tuh. Ada yang percaya bahwa Selti itu ada atau nggak ada gitu. Pas Prof Edi ketangkep, gugur semuanya gitu. Jadi kan kayak ya lu ngajarin bla 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 segala macam, lu aja tersangka KPK gitu kan, ibaratnya gitu. Jadi perlu nggak perlu, sepertinya perlu juga untuk muncul di publik gitu ya, meluruskan gitu. Nah Pablo tadi pengennya ngelurusin, kalau enggak tuh ada upaya, ada pertimbangan untuk melaporkan gitu, karena abis bikin statement kayak gitu. Terus ada juga statement buat ngebantahnya gitu kan, bahwa Selti itu ada oleh Sipir kalau nggak salah. Nanti kita play juga gitu. Tapi sampai sekarang belum ada apa namanya, klarifikasi ngelurusin gitu. Yang menurut Pablo gitu. Wadidaw sekali Om Ded, tolonglah ya. Ini gimana Om Ded? Ini soalnya Santuy People juga ada. Aku nggak tahu Santuy People yang lama atau yang baru gitu ya. Itu yang komen kayak ini emang apa sih namanya, itu yang waktu kemarin kita kontenin yang Pablo, itu kan potongan di TikTok emang segitu kan. Itu dibilangnya kita nggak berani nayangin itu karena logo katanya gitu. Bukan, kalau masalah point of view kemarin kita masih nunggu, karena dari sudut pandang kita tuh Om Ded kayak ngasih panggung buat bapak itu biar kelepasan atau keceplosan atau ke-expose. Yang endingnya kan, makanya ada beberapa yang bilang akhirnya jadi korban close the door juga gitu kan. Iya karena maksudnya endingnya jadi tersangka gitu. Karena nggak sedikit pejabat yang kesana malah berujung di KPK atau tersangka gitu kan ya. Tapi soal Selti ini sedikit banyak aku setuju sama Pablo gitu ya. Karena kan ada juga yang kebagi itu. Oh iya nggak ada nih Jessica soal Seltikus. Tapi dengan jadi tersangkanya Prof Edi ya runtuh semua itu gitu ya, ibaratnya yang ngomong aja tersangka, gratifikasi suap jadi dipertanyakan gitu kan. Betul. Apakah dia ngomong berdasarkan suap atau gimana? Pada waktu 7 tahun yang lalu ya. Iya gitu ya Bu ya. Nih kita kasih video nextnya nih. Ninyo. Yes. Dari sekian panjang durasi ini yang viral di TikTok Ninyo, part ininya nih kita ceki-ceki. Play. Sel tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Terus ada video bahkan yang mengatakan bahwa Jessica itu tidak mau dipindah selnya. Nanti kita putar di belakang. Nah, kalau soal sel dipindah, itu Jessica nggak mau dipindah dari sel yang sampai sekarang ini dia pakai, bukan dari Selti. Setahu Mamang loh ya, gitu kan. Karena setauku ya Selti pada saat pemeriksaan dengan upaya tujuan biar ngaku gitu, ibaratnya ya. Kalau dari statement kemarin yang kita tonton ya, dengan dimasukin ke Selti biar dipres segala macam biar ngaku. Karena ada juga penjelasan dari Jessica. Nanti kita play juga, lumayan tuh berapa 3 menitan 4 menitan tuh pada saat di persidangan begitu. Jadi menurutku yang yang diomongin Om Ded ini, sel kecil itu ya sel yang dipakai Jessica sekarang gitu. Tapi mending kita ke Jessica-nya dulu meluncurut. Just. Nah ini nih soal Selti ini ya. Nih ceki-ceki Pepli. Play.
hari itu saya nggak begitu tahu ya itu sebenarnya apa. Jadi ruangannya besarnya kira-kira 2 meter kali 1,5 meter dan cuma ada lantai dan sepotong kain. Terus tas saya dibawa semua, celana panjang saya disuruh ganti pakai celana pendek. Jadi di situ cuma ada saya, satu kain sama baju, udah itu aja. Dan lampunya yang terang benderang nggak bisa dimatiin, lalu banyak kecoa, banyak tikus, banyak ada jengking di ruangan itu. Saya bingung, kenapa saya di sini saya nggak tahu. Terus saya tanya, itu karena nggak ada ventilasi apa-apa, cuman ada lubang di pintu segede A4 itu. Saya ngintip ke depan ada orang nggak, ternyata nggak ada orang, gelap gulita di luar. Saya takut sekali. Lalu sudah itu penjaganya bilang kalau kamu belum boleh dikunjungin sampai hari Senin. Jadi itu kan hari Sabtu malam, jadi saya harus tahan di situ sampai hari Senin. Terus saya lihat kamar mandinya juga kondisinya mengenaskan. Saya nggak ada anduk, nggak boleh mandi, nggak boleh apa. Pokoknya benar-benar nol, barang nggak ada apa-apa. Berapa lama saudara dikurung di sana? Dikurung di Selti 4 bulan. 4 bulan di sel itu terus? Tidak ada ventilasi? Waktu saya bulan ketiga, ya saya merasa napas saya udah mulai nggak enak. Lalu akhirnya saya sakit kan, saya minta tolong Polwan, satu Polwan untuk menelpon Pak Hidayat. Lalu besokannya diperiksa sama dokter di Bidokes di sana. Setelah itu disepakati kalau akan dipasangkan exhaust di kamar itu, di sel itu. Kok tadinya nggak ada exhaust? Nggak ada. Hanya iya begitu aja, ruangan begitu aja. Tutup sama sekali? Pokoknya tembok, pintunya besi setebal gini. Iya. Terus nggak bisa lihat keluar? Cuma lubang A4. Gitu. Itu sebabnya saudara sakit waktu itu? Iya, karena udaranya mungkin juga tidak baik, karena di tempat itu juga sangat kotor. Ya karena saya juga sendirian di situ, nggak ada apapun. Saya cuma bisa baca, sama bisa nulis, nggak ada komunikasi dengan, maksudnya saya dikunjungin emang, tapi saya harus ditaruh di tempat yang seperti kecil seperti itu sendirian. 4 bulan Itu buat saya itu sangat menyeramkan dan menakutkan sekali. Tikus banyak? Pernah satu hari waktu lagi hujan kecoanya pada keluar, banjir dalam sel saya, dan saya harus tidur di situ. Banjir juga harus tidur di situ, saudara? Iya. Itu jadi pada saat persidangan, jadi panjang nih 6 menit ya. Di Viti yang tadi yang baju oranye itu kemungkinan ya udah jadi tersangka after ini putusan yang Mamang tahu loh, yang menurutku loh ya. Karena kan bisa dilihat di persidangan nggak pakai baju oranye tuh Jessica Sao, baju putih. Dan dia juga bahas seltinya di saat persidangan gitu. Iya, setelah 8 bulan kan juga kan katanya kan. Bukan setelah jadi putusan atau jadi tersangka, resmi jadi tetapkan tersangka. Di hukuman gitu setelah putusan, bukan gitu ya. Om Ded mohon maaf gitu ya, ini dilempang. Aku nangkapnya tuh kayak Selti mungkin kayak ini loh Mang, kalau di film-film ya aku tahunya ya kayak disiksa gitu, kan kalau di film-film disiksa yang diapain lah gitu, pokoknya fisik gitu kan biar ngaku gitu. Cuman kalau ini lebih ke mental gitu kayaknya. Balik lagi aku mikir 2 point of view gitu. Yang pertama, apakah si Om Ded itu dikasih data dalam tanda kutip yang ngaco gitu kan? Cuman yang ngasihnya sekelas Prof Edi dan kawan-kawan segala macam gitu, yang bikin kita mikir mana mungkin sih dia ngasih data yang ngaco gitu. Atau point of view kedua, dia mengiyakan alur mainnya Prof Edi gitu untuk semakin ngebuka gitu ya. Aku tangkap kayak mungkin mikirnya kayak gini, wah lawan bicara gue sepaham nih sama gue nih gitu kan. Jadi kasarnya gue ngadi-ngadi aja pasti diiyakan, disetujui lumayan untuk ditebelin gitu statementnya gitu, dengan tujuan ya yang kemarin gitu, sesangka HPK gitu. Balik lagi aku punya 2 point of view gitu. Balik lagi kan untuk nimbang nih, cover both side nih. Yang mana yang kira-kira apa dikadalin datanya gitu, atau mengiyakan dengan tujuan lu temen gua nih ya friend nih, tetap salah ya salah. Yang endingnya jadi sesangka HPK. Nih Nyo, ada juga potongan soal Om Ded sama Prof Edi yang bahas soal Bapak Krisnamurti, di mana sekarang kalau yang nonton mungkin pada saat dulu ya yang nonton tuh akan mikir, iya juga ya masuk akal. Kalau sekarang sudah gugur semenjak cap jadi
TSK, KPK gitu. Meluncur. Just. Nih, klarifikasi Prof Edi tentang Bapak Krisna Murti ya, bukan Mukti, yang nyuruh Jessica mengaku membunuh Mirna. Ceki people. Play. Oke. Disinilah yang saya kira harus diluruskan. Harus diluruskan. Oke, saya paham nih. Di situ juga beredar video nih, katanya sampai ada Pak Krisnamurtinya minta Jessica untuk ngaku aja deh. Saya kira tidak benar. Jadi saya harus mengatakan bahwa satu, polisi sangat ekstra hati-hati menangani kasus ini ya. Buktinya apa? Gelar perkara itu dilakukan berkali-kali sampai pada atasan yang tertinggi di Polri, dalam hal ini adalah Kapolri. Dan jaksa kan tidak langsung menerima begitu saja. 2 kali dilakukan pengembalian berkas, koordinasi itu lebih dari 5 kali. Bahkan jaksa mengeluarkan P21 bahwa berkas dinyatakan lengkap, tersangka beserta seluruh barang bukti diserahkan kepada jaksa. Itu adalah pada hari terakhir. Jadi tidak sembarangan. Bahkan Polri melakukan investigasi dalam kasus ini, dia juga didampingi oleh tim ahli. Sehingga tidak serampangan. Jadi dia sangat profesional, mengingat bahwa ini kan kasus yang mendapatkan perhatian publik. Yang terjadi adalah ketika akan gelar perkara, Jessica itu bertanya kepada Krisnamurti, apa yang terjadi kalau seandainya ya saya tidak mengakui dan lain sebagainya. Ya Krisnamurti pun menyampaikan jadi apa itu jawaban adanya. Dari pertanyaan. Iya, apa adanya. Kalau kamu, ya itu terserah kamu. Kalau kamu tidak mengakui, maka kamu dianggap berbelit-belit dan itu bisa mati. Ya bisa menghambatlah dalam persidangan, dianggap yang memberatkan. Tapi kalau kamu mau mengakui, ya semuanya akan mudah. Itu adalah atas pertanyaan dari Jessica kepada Krisnamurti ketika akan dilakukan gelar Pak, ini sebentar ya Pak, saya potong ya Prof. Oke. Sebelum ada penetapan tersangka KPK, mungkin ini jadi bahan pertimbangan netizen. Iya juga ya, bener nggak begini ya? Bimbang gitu ibaratnya ya. Begitu ada penetapan tersangka, netizen udah blast video jejak digital statement dari Prof Edi, bener-bener kayak netizen udah nggak percaya gitu. Iya. Iya nggak? Sama kalau yang kemarin-kemarin sebelum ini kan masih kebagi 2 juga kan, yang ini enggak nih, yang dia nggak bisa dipercaya kayak gitu kan. Terus ada juga yang percaya gitu, dia profesor loh gitu, dia ahli loh gitu, masa sih nggak percaya sama omongan ahli gitu kan. Banyak juga sih, nggak banyak ya, agak banyak gitu orang-orang yang memandang sebuah gelar tuh sifatnya mutlak kebenaran gitu, melihat yang ini yang ngomong gelarnya ini tinggi segala macam gitu, pasti benar segala yang dia ucapkan tuh segalanya tuh benar gitu, masuk akal logika. Ya tapi ditetapkan TSK oleh KPK gitu. Dan kemarin kan jaksa Sandi ya yang bilang ya, kalau udah ada kalau dia sudah melakukan perbuatan yang salah gitu, omongannya nggak akan bisa dipercaya gitu kan. Iya. Jadi padahal yang sebenarnya notabene-nya itu belum tentu kan. Cuman kan jadi blunder sendiri. Iya, pokoknya jadinya ini balik lagi ke Selti, kita kasih PT ini meluncur. Ninyo, pengakuan dari Bapak Polisi soal sel tikus Jessica Wongso di penjara. Nih, di postingnya 2 minggu yang lalu ini videonya. Ceki Pepli. Oke, aku mau nanya balik lagi ke Selti. Pada saat menjabat selama 8 tahun, Bapak pernah bertemu dengan Jessica Wongso? Pernah. Pada saat itu awal masuk dia langsung di Selti atau di kamar dulu? Di ruang kamar biasa dulu? Seingat Bapak? Setahu saya sih dia di Selti. Langsung ya? Iya, dia setahu saya dia di Selti dan dijaga khusus oleh Polwan. Oh, dijaga khusus? Iya. Di luar Seltinya itu berarti di depan pintunya ada Polwan yang piket untuk menjaga. Oh, berarti Selti itu adalah permintaan penyidik? Iya, karena kasus ini besar, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak kalau anggota Polri, Polki jaga kan kurang tepat. Iya, karena banyak sekali harus diawasi ya. Supaya berinteraksinya enak. Ya Polwan, pimpinan sesama wanita ya. Pimpinan untuk memberikan tugas pada Polwan untuk melakukan pendekatan sehingga dia tidak stres, ada keluh kesah, seperti itu. Berapa lama itu Pak?
di Jessica di Celti itu? Agak lama juga ya. Agak lama. Ya itu mungkin atensi khusus Ya. itu. Kisarannya 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan? Mungkin kurang lebih selama dia di sana ya. Selama di sana? Kalau tidak salah itu saya kan 1 tahun menjabat Kasubdit. Oh, jadi dia ya. tidak pernah keluar masuk ke ruangan tahanan biasa ya, maksudnya Nah, dia dia selalu di Celti, dia kalau agak pengap dia bisa ngobrol di situ. Bisa. Berarti sampai dia dipindahkan dia di Celti? Kayaknya begitu. Okay. Kayaknya begitu. Oke, Bapak pernah ngobrol gitu dengan Jessica? Pernah ngobrol. Oke. Dan keadaannya sehat di sana? Sehat, baik. sehat. Aku juga waktu itu tahun 2017 yang aku pernah bilang pada saat podcastnya bersama Mas Reza, itu aku pernah besuk Jessica tapi di Pondok Bambu. Ya, ya. Pada saat itu dengan almarhum Pak Anton Medan, karena beliau kan memang tausiah ke rutan dan lapas. Saya diajak dengan suami Pak Pablo, karena Pak Pablo itu seorang mu'alaf, jadi Pak Anton menganggap anak angkat lah, Tionghoa Islam gitu, Tionghoa Islam dan pengusaha yang dirangkul oleh Pak Anton Medan. Ayo katanya Pablo ikut, Re ikut, tausiah, kita berdakwah seperti itu. Nah pada saat itu aku masuk mengenal ada Jessica di situ. Gitu. Kalau aku sebagai orang awam ya pertama kali melihat ya dia sangat murah senyum, berpendidikan. Pada saat itu kan kita lesehan duduk karena tausiah kan, biasa kan pengajian duduk lesehan gitu, duduk di bawah, dan dia ketika jalan membukukan badan dengan sopan ya, karena kesan pertama buat aku itu menurut aku itu sopan ya, kalau misalnya kita lewat di depan orang terus dia begini sopan, terus dia senyum juga. Itu kesan pertama aku pada saat tahun 2017 aku membesuk dan ikut dakwah bersama almarhum Pak Anton Medan. Kalau Pak Beni sendiri pernah berbicara, menanyakan atau apa gitu, ngobrol? Pernah, kemudian dia memang orangnya tegar ya. Tegar ya? Tegar, dia tegar banget Jessica. Kalau orang lain menghadapi masalah seperti Jessica, mungkin untuk ngobrol, untuk etika atau apa itu pasti tidak ada. Iya. Tapi dia stres ya pasti. Iya, kalau dia enggak, percaya dirinya kuat. Dia luar pada biasa. saat itu usianya 20 tahun ya kalau nggak salah ya? Kalau tidak salah seperti itu. Masih muda seperti ya? itu, dan berinteraksi juga bagus. Bagus, itu yang saya... Tidak pernah mengeluh? Tidak pernah. Misalnya Pak, aduh saya bisa nggak misalnya ditempatkan di ruangan yang lain gitu? Enggak. Tidak pernah? Enggak, malah kita yang kadang selalu intip, maksudnya poluannya gitu ya? Selalu mengecek, intip dari itu. Kalau dia mau apa gitu dilayani. Misalkan dia pengap atau apa, keluar. Begitu diajak bicara supaya jangan timbul pikiran pendek dari dia, lalu berbuat sesuatu. Iya. Itu di dalam itu berarti kegiatannya ngapain itu Pak? Karena seorang diri kan? Ya seorang diri, kalau mentalnya bagus ya berdoa. Berdoa ya, beribadah ya? Beribadah. Yang kayak dia ngomong tadi gitu kan, ya bisa apa lagi gitu selain baca buku segala macam. Tapi Salfok bikin Salfok, Jessica berserah banget, orang berserah, pasrah gitu kan. Ya nggak banyak ini ya, nggak banyak komplain ya gitu. Ya, tapi itu yang justru sifat itu yang diserang gitu kan, yang akhirnya lalilu. Ya yang dibilang psikopat lah, apalah itulah. Terus ada juga Nino yang masih soal Celti nih, kita meluncur. Terus? Nih masih soal ini juga nih Celti nih ya. Nih kita lihat nih cecenya, kita matiin ceki Pepli. Itu masuk di tempat Celti sebutnya Celtikus namanya ya. Celtikus ya. Jadi orang tuh ngomong enak amat ya. Saya yang penyanyi perasa loh ya. Melihat langsung gitu, menyaksikan langsung gitu ya. Jadi begini, maaf saya potong. Kalau saya nonton video ini, saya memang pengen berkomentar itu sebelum abang kita undang kemari, itu saya sebenarnya udah bergejolak di hati saya. Kata Deddy Corbuzier, dia sudah melihat. Kata orang ini, dia katanya sudah melihat tempat itu. Saya mau sampaikan, saya sudah tempati juga itu tempat. Oh, waktu di dalam ya? Waktu di dalam, saya sudah tempati itu tempat di dalam. Tahun? 2019 ya? 2019. Bahkan dan banyak itu keadaannya juga masih mengerikan. Keadaannya masih mengerikan. Apalagi tahun 2016 yang ditempati oleh Jessica. Sebentar, saya coba tanya sekarang.
Kalau nggak ada itu kan struktur ya. Betul. Itu kan beton ya kan. Betul. Kalau mau dirubah seperti apa? Ya, ya. Ya kan mau didiriin 1, didiriin 2, itu kan penunjang atasnya kan Masalahnya kantor. udah dicek itu tidak ada, itu tahun kapan ya? Ya, jadi dia nggak, kalau saya berani pastikan yang disebut dia katanya dia sudah cek, menurut saya itu adalah kalimat yang tidak benar. Karena begini Bang, saya cerita pengalaman saya waktu di dalam. Saya di Selti, saya pernah di Selti, bahkan Galih Ginanjar itu saya pernah temani dia di dalam di Selti. Saya sejak awal pertama kali saya ngelihat orang di Selti di situ, hati saya itu bergejolak. Makanya boleh ditanya sama teman-teman di Tahti yang pernah masuk Selti, yang ada saya di sana, pasti saya sering banget datang ngelihat dia di Selti, saya antarkan makanan, bahkan paling ekstrimnya saya yang memohon ke petugas untuk dia dibukakan. Karena sangat pengap. Akhirnya saya pernah berinisiatif pada saat itu. Waktu saya ada di dalam, saya pernah berinisiatif untuk bagaimana supaya tempat Selti ini yang kita sebut biasanya Selti itu masih kata-kata yang halus ya bagi saya ya. Bahkan kita bilang itu tempat jin buang anak tuh di dalam. Akhirnya saya berinisiatif, saya bawa sofa. Jadi kalau mungkin dicek di sana sekarang, mungkin kalau masih ada sofa yang warna hitam yang ada di depan Selti itu. Seperti ini. Jadi kan kalau abang masih ingat konstruksinya itu, kita masuk ketemu lapangan, lalu masuk di ruangan Selti, ya, sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Ada sebelah tiga, ada tiga. C2, C3 tuh. Di belakangnya di ada sini gudang. sekarang itu sepertinya sudah berubah. Karena saya pada saat itu saya yang bersihkan, sarang laba-laba kita beresin. Saya bawa sofa di sana supaya orang bisa berubah lebih apanya? nyaman. Sudah berubah apanya? Yang bagian sininya. Seltinya masih udah berubah. Tetap kan? nggak bisa berubah karena itu saya pernah minta sama Pak Barnabas Ya, langsung ke saya pernah bermohon sama dirinya Pak sendiri. Barnabas, Pak kasihan orang di Selti karena sering hal-hal tersebut dijadikan penyidik untuk tidak memberikan kesempatan kepada tersangka itu melakukan pembelaan. Betul nggak? Jadinya seperti itu kan. Orang kan kalau dalam kasus, dalam masalah itu harusnya dia butuh ketenangan. Gimana nih caranya gue bisa bebas? Gimana caranya gue bisa membela diri? Tapi pada saat orang udah di dalam, udah keburu stres aja itu di dalam. Udah nggak bisa mikir Maka saya apa-apa. pernah ngomong sama Pak Barnabas, Pak, saya bilangin, saya nih kalau bisa, saya bermohon, Selti ini bongkar aja. Nggak perlu ada nih Selti. Saya pernah ngomong itu, saking saya nggak teganya. Dan hari ini terbukti kasus Jessica dan selama 6 bulan di sana, dan ada Deddy Corbuzier yang mengatakan bahwa tidak ada Selti. Saya jujur, saya nonton tuh saya ketawa di dalam hati saya, sekaligus saya sedih. Ada orang yang menurut saya lebih tahu saya lah kalau untuk urusan yang dalam sana. Yeah. Tapi dia di ruang publik dia bicara bahwa Selti itu nggak ada. Coba gimana itu? Menurut abang? Kita potong dulu. Di sini akhirnya kita nangkep ya kenapa Pablo setersenggol itu permasalahan Selti apa? Selti. Karena balik lagi dia pernah ngerasain dan dia tahu pahitnya Selti sampai-sampai dari tadi yang dia bilang tuh teman-teman Selti seangkatannya dia gitu pasti dia temenin, terus ada dia upgrade kebersihan di sekitarnya ya, dibawain sofa segala macam. Karena dari pengakuan yang dia bilang ya dia ngerasain sendiri. Iya. Itu nyambung ke video yang paling awal. Kok setersenggol itu? Kenapa ya? Gitu ya. Ternyata gua ngalamin, gua lebih tahu menurut Pablo tuh kan. Jadi wajar kalau menurut kalau dia tersenggol sama statementnya Om Ded yang bilang nggak ada Ya, tersinggung apa, ya. Iya, tersinggung, tersenggol gitu. Ya, gua ngerasain di situ. Iya benar. Itu 2019 tadi Bang Pablo bilang kan. Iya, jadi kasarnya kayak lu tahu apa sih lu ngomong sok-sokan ngomong kayak gitu. Lu tuh nggak pernah gitu kali ya. Wajar kalau menurutku wajar kesenggol gitu, wajar gitu. Sebenarnya serunya idealnya ya. Entah Pablo yang ke sana di podcast Close the Door gitu atau Om Ded yang diundang ke sini gitu. Debat dah tuh berdua ada soal Selti dah gitu. Lu dapat data dari mana? Gue yang ngalamin begitu mungkin kali ya. Gokil. Akhirnya tahu kenapa Pablo setersinggung itu, sekesel itu ya, karena balik lagi kalau tadi yang dia bilang ya gue yang ngalamin. Iya benar. Gue ngalamin, gue ngerasain. Waduh. Kita lanjut. Jadi miris lagi itu orang mengatakan kayak begitu ya, nggak ada Selti. Jessica itu menjalani loh. Ya. 120 hari dari loh. awal sampai akhir tidak pernah ditempatkan di ruangan dan itu biasa. buktinya sudah juga ada viral kan, dia bersama penyidik situ. Itu Selti itu, tempat itu. Kalau bukan Selti apa namanya?
nggak bisa bergerak. Di situ tempat ya, ada tempat tidur dari kayu, dari batu, dari batu ya, beton ya, gitu ya, beton ya kan. Di sini samping ini bentuk ini tembok, di sini pintunya terbuka, ini tembok lagi, ya. Di sini ada triplek di sini buat dia, ini ada wastafel, ada kloset. Kalau maksud selti yang dimaksudnya orang itu, apakah memang harus begini? Yang itu kalau mau kencing, mau buang air, atau mau mandi, dia harus keluar dulu, begitu? Enggak ada, ya kan? Makanya ada kamar mandi di dalam. Ada kamar mandi di dalam, dia lakukan apa di situ, iya kan? Nah, kalau menurut saya, ya kan, orang itu biar jerah di situ, biar pengejar pengakuan. Ya kan? Kalau orang nggak mau berbuat, harus mengaku apa? Mengaku apa? Ya betul. Lebih baik mati kok dia Jessica kalau dia ngaku. Dan kemarin Kasubdit Pamta pun sudah mengakui ya bahwa Jessica itu diminta oleh penyidik untuk dimasukkan ke ruangan itu. Nah, itu dia statement yang bikin Pablo ditelepon oleh salah satu pejabat yang kemarin dia ngomong. Diminta oleh penyidik gitu. Aduh. Ya akhirnya suruh take down itu ya videonya ya. Cuman kalau menurut Pablo kemarin di VT kemarin itu dia bilang the way mintanya aja gitu. Kalau mintanya slow, baik-baik mungkin dipertimbangkan gitu, karena mintanya, kalau menurut Pablo ya, mintanya ngancam gitu ya, dia sikat juga gitu, dia jabanin gitu ibaratnya. Mungkin istilahnya kalaupun dia anggaplah kenapa atau gue udah pernah ini, jadi kayak ya udah gitu kali ya. Sama dia berpikirnya di sini netizen tahu gitu kan. Dia bahas apa, kalaupun dia kesenggol gitu ya, karena apa gitu. Iya, jadi udah ada pengawalan netizen gitu. Dan juga kan meskipun dibilang penyidik yang minta, tapi kan kita nggak tahu pasti siapa orangnya gitu. Kayak harusnya ya kok ketar-ketir banget gitu. Nih kita back to the TikTok. Just nih yo, aku tadi lagi nyari bahan, muncul ini Viti. Ternyata saat 7 tahun yang lalu juga ada momen Pak Edi ketar-ketir sama Bang Otto. Terulang lagi kemarin gitu. Nah ini kita lihat Vitinya, cek people. Play. Maka mestinya polisi harus mencari. Itu aja persoalannya. That's it, nggak ada yang lain. Kalau memang bukan dia, nggak persoalan. Itu aja yang saya minta ya. Udah bos. Iya, bukan kemarin doang gitu pada saat momen minta maaf klarifikasi. Tapi sudah sejak beberapa tahun lalu ada juga momen Bang Otto ngomong langsung di depan wartawan, di depan Pak Edi perihal kejanggalan case ini gitu, yang bikin bisa kita lihat nih ekspresi Pak Edi di sini sepertinya Ini si Otto nih, mungkin itu dalam hatinya ya. Iya, sama ini sih kalau aku lihat dia kayak nggak berani natap Pak Otto langsung ya. Iya. Kayak begitu head to head face to face sama Pak Otto agak jiper juga gitu ya. Tapi kalau interview klarifikasi sendiri gitu. Kayak wow, sangar juga nih gitu kan. Berani banget ya orang gitu kan. Biar happy ini netizen nih ya. Nih. Kita meluncur kelasnya yo. Just. Kelasnya diposting sama Bang Martin nih ya. Tim Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso hari ini mendatangi Komisi Yudisial RI untuk membuat dan menyerahkan pengaduan terhadap hakim. Wow. Hakim yang diduga keras melanggar kode etik profesi dalam perkara. Anjir. Ini membuktikan kalau pengaduan pelaporan terhadap hakim tuh nggak gimmick doang, nggak omong doang, beneran loh, beneran loh, ceki people. Play. Kira-kira perjuangan kita bakalan oke nggak nih? Seru nih hari ini ya, banyak pejuang tangguhan. Ini Ibu Yubrik Mahar, bukan ya? Ada Bu Haji Nani, dan juga ada bukan ratusan advokat di dalam. Kita saat ini lagi di Komisi Yudisial. Kita baru saja melaporkan hakim yang selama ini petantang-petenteng ya, memberikan komentar-komentar yang ngawur, yang ngaco, seakan-akan dialah hukum gitu loh. Kita mau uji nih, negara ini negara hukum bukan, negara yang menjunjung etika atau bukan gitu loh. Nah hari ini kita ke Komisi Yudisial khusus untuk melaporkan Pak Hakim ya. Nanti tunggu tanggal mainnya, tindak lanjut dari laporan kita. Mantap, sip Jessica. Sip Jessica Wongso. Tegakkan hukum, tegakkan kebenaran. Mantap.
Aduh, rame banget. Aduh. Mungkin itu petugasnya ini apa nih rame-rame mau ngapain nih gitu kali ya. Iya, mana isinya lawyer semua Iya. gitu. Aduh. Itu belum semua loh. Belum semua perwakilannya. itu baru. Mungkin kalau semua tidak muat parkirannya Bapak. Jadi begitu kali ya. jatuhnya kayak demo ya. Ini mau ada demo apa enggak? Kita semua mau ngelaporin parkirannya tidak muat Bapak. Mungkin lah ya kalau seorang bawa semobil gitu 3.000 mobil. Nanti dilihat ini komisi yudisial atau showroom gitu kan. Kan banyak banget mobil di depannya kan. Iya. Tapi benarnya mungkin besok kita rekap kali ya. Hakim yang saat ini sedang dilaporkan gitu. Karena kemarin ini ada juga beberapa podcastnya dia gitu. Terus podcast jejak digitalnya dia juga gitu. Nanti besok kalau sekiranya bisa kita rekap aja ini ya soal Bapak Hakim. Gak main-main loh. Pikir kayak aduh gimmick doang kali ya buat nakutin Hakim. Tidak. Dilaporkan beneran. Dilaporin beneran. Jadi tinggal menunggu aja sih ya. Tinggal menunggu giliran. Mungkin kalau dari kemarin yang Mbak Oto bilang soal 4 poin itu, Pak Edi salah satunya termasuk tuh. Iya. Karena Apakah kayak beberapa hal. Apakah nanti Pak Edi akan juga? Nanti kita lihat aja ya. Sekarang kita ke intermezzo aja. Intermezzo. Terus, ini aku nggak ngerti mau massage, mau shiatsu, atau mau nggak tahu diri, ceki people. Play. Ya kan? It's beginning to look a lot like. Aku bingung ini mau shiatsu apa gimana? Apa emang mau nginjek aja? Sampai naik semua. Iya, jadi kayak shiatsu. Tuh, awalnya mincet tuh. Terus kenapa sampai dinaikin semua itu kenapa? Sampai bergetar kakinya noh. Mungkin. Jadi contoh noh. Ya Allah susah banget si Abu. Mungkin maksudnya wah kurang kuat nih tenaganya kayak harus naik sebadan-badan gitu kali. Iya kali ya. Tolonglah. Meng Oren, Meng Oren oh Bu, halo sebelah sana. Ini si Abu Mohak susah banget dikasih taunya nih. Kita meluncur ke next aja. Yes. Ini Ini ibaratnya Abu. Sirik lihat Meng lain dikasih makan ceki people. Play. Yang ini juga kayak apa namanya kayak apa lu mau kan lu enak. Iya kayaknya syukur lu gak dikasih lu. Yang ono juga kayak pengen. Iya ngamuk kukunya yang masuk. Si Abu tolong orang lagi ngobrol lagi syuting Abu. Iya. Udah mau makan aja. Untung banyak yang ngasih super thanks buat Abu nih. Kita kasih next ya. Yes. Ketika ban belakang ingin mendului ban depan. Ceki people. Play. Tuh. Ya Allah. Aku nggak ngerti dia ketakutan atau ban belakang pengen nyalip ban depan gitu. Lama-lama jalannya mundur, Meng. Kalau dibilang licin juga nggak licin itu. Atau gerakan kaki belakangnya lebih cepat dari kaki depannya gitu. Bisa, jadi ngeduluin kayaknya lama banget lu. Atau dia mau jadi ini Tokyo Drift gitu. Tokyo Drift. Kebanyakan nonton Fast to Furious. Fast to Furious. Tuh. Jangan diinjak. Bu, kucing larinya lihat Bu. Sulit si Abu mah. Nanti namanya Abu kita ganti lah jadi bolot. Susah banget diajak ngobrol. Dia coba fokus sama makanan tuh lihat. Iya. Nih kita taruh depan tuh. Tuh. Itu kucing. Kucing di depan. Kucing di depan. Enggak. Kucing di depan. Enggak. Kucing di depan. Enggak peduli dia. Kita ganti nama Abu jadi bolot aja kali ya. Susah diajak ngobrol lah. Kita kelasnya meluncur. Yes. Nyo. Kucing sit up. Ceki people. Play. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Ya Allah. Oke, dia pengen sit up, bagus olahraga gitu demi perutnya kotak-kotak, tapi dia lupa itu ada besi di depannya, jadi ngebelentrang gitu Nyo. Tuh. Kaget lagi mukanya. Seketika dia lupa siapa saya gitu ya. Mana bijinya di expose lagi bijinya tolong. Apa yang terjadi gitu. Siapa saya? Aku di mana?
Aduh. Patris et Filii et Spiritus. Seketika ngehang, langsung ke flashback masa lalu dari dia kecil gitu kan. Astaga. Tolonglah Meng, ya Allah menggemaskan. Kenapa Meng itu selalu menggemaskan itu? Iya, kecuali walaupun ada aja yang komen gitu nggak suka sama kucing. Herman aku mah ya. Apa yang nggak disukain dari kucing yang gemoy gitu? Selera sih sebenarnya. Iya sih, tapi iya. ya tolonglah. Atau mungkin jangan-jangan yang nggak suka kucing itu trauma. Karena ketemu kucing kayak Abu. Oh. Sekarang kita meluncur ke setting super thanks aja Nyo. Luncur. Nyo. Iya. Super thanks kita kali ini ada 3 dan ada juga yang satu spesial khusus buat si Abu Bolot buat jajan. Kita amanat nih ya. Iya. Bu, tapi biar aman duitnya kita yang pegang aja Bu gitu. Yang pertama kita buka dari Alfia Agatha Via Nabi Prilly Queen. Selamat malam Nyomang and Santuy People. Nitip lapak dulu antar edit kalau inget. Berarti Anda tidak ingat. Berarti tidak ingat. Tolonglah. Nextnya Steffi Indarti, numpang lapak Alfia boleh juga tuh Mang buat live streamingnya. Kebetulan juga aku bukan live streaming, Premiere yang ada live chatnya di samping itu. Awal aku nonton gak terlalu tapi setelah nonton balik dan lihat komenan netizen jadi paham kecelainya di mana. Blunder terus aja ya Pak, biar kasus ini semakin terang benderang. Iya buat para wartawan, tolong sering-sering atau banyak-banyak wawancari Pak Edi ya, biar banyak blundernya. Sama Jaksa Sandi juga kalau sudah tidak mau. Nextnya Marifatin Koiriah. Halo Kak, numpang lapak ya. Abu itu cewek apa cowok? Ya kalau cewek bisa aku jadikan jodoh kucing aku si Anta kalau bisa. Dia tuh cowok tapi bijinya udah nggak ada. Iya dia tuh cowok tapi bijinya sudah hilang. Tadi mana lupa nyimpen ya? Iya. Ya Bu ya. Abu dilepas habis itu lupa. Lupa nyimpen, bau lagi mulutnya. Next ya Elvas, numpang komen. Mang sekarang kalau nge-record konten nungguin si Abu naik meja dulu. Justru kita nggak ngonten pun dia sekarang naik meja. Kalau minta makan dia udah tahu sekarang naik meja. Mana makananku gitu. Si Abu kalau minta minum dia lari ke toilet. Iya. Diem di toilet. Karena ada air kan di situ. Iya. Kalau minta dry food dia lari ke bawah lemari. Dia berdirinya di bawah lemari diem. Gak ngeong apa diem. Oh, liatin dry dong food. ya. Nah sekarang kalau minta snack atau wet food gitu, dia langsung naik ke meja. Naik ke meja. Mamang lagi ngedit dia naik, injek-injek keyboardnya, nggak tahu apa editannya gitu kan jadinya. Semalam aja udah kelar konten, udah kita udah mandi ya. Ini lagi buka pintu terus nyelonong langsung naik ke meja si Abunya. Gak ngeong diem. Oh berarti dia minta wet food gitu. Iya. Kalau dry food dia diem di bawah rak lemari tuh. Nah, di bawah situ diem. Itu minta wet food. Karena wet foodnya kebetulan disimpan di situ. Kalau mau minta minum dia langsung lari ke WC diem. Oh minta minum si Abu. Tapi kayaknya untuk kedepannya dia bakalan di atas meja terus. Iya. Tapi besok-besok mah Bu WA aja Bu. Mau apa Bu? WA aja Bu. Bu. Gemes banget si Abu. Next ya. Dari Kasih Luka. Apa Prof Edi bakal pindah koalisi? Seru ya Edi versus Edi. Single player nanti pelapa kau via bentarkan itu sedotan hilang. Gimana caranya Bapak Mirna tahu kalau cyanida ada? Ya itu kan tolong lah ya. Faisal Keling. Om Ed udah bikin oknum-oknum di pengadilan Jessica panas kupingnya deg-degan dah. Itu gara-gara Om Ed sekarang kagak kenal Prof Ed. Ahai, kayaknya itu arahan sang mentor katanya ya. Sebelumnya minta maaf pada Pak Oto, gaya penjilat dan pesuap ulu. Tolonglah Tuan Nugroho. Malam Mbak Alfia, numpang lapaknya untuk berkomentar. Pak Edi Selihin tolong dong perbanyak klarifikasi biar semakin blunder dan kebenaran sesungguhnya jadi terungkap deh. Pak Edi Selihin sudah mulai cuci tangan perlahan-lahan nih. Untuk Pak Oto Hasibuan semangat terus ya. Ditunggu kabarnya nih, semoga bisa menegakkan keadilan. Intermezzonya seru banget. Salam S3P aja buat yang punya lapak Nyomang Abu yang lagi sibuk makan dan para Santuy People yang always in here ya. Always in here. Tukang sana jatan numpang lapak Alfia. Bener kata Pak siapa itu soal menjelaskan pixel video. Pak ini apa namanya? Pak Rismon. Ya. Setahu aneh yang awam soal video bener juga 1080p itu jernih. Lo CCTV-nya nggak mungkin 1080p burik 720p aja masih jernih kan. Nah ini yang aku bilangnya spesial buat Abu dari The Pisang Molen ya. Buat jajan si Abu. Intermezzonya parah gemoy banget no, Bu. Nih Abu. Makasih. Susah bilang makasih dulu tuh. Maci. Ini. Saus cabai extra hot numpang lapak komen ya Kak. Sehat-sehat terus Abu. Asiknya dikasih duit jajan sama majikan online tuh. Abu sekarang banyak majikan online-nya. Semoga kasusnya nggak tenggelam dan kejanggalan
Kejanggalan yang ada bisa segera terkuak biar kebuka matanya para netizen IG yang tetap ngotot Jessica pelakunya. Semangat terus update-nya Nyomang. Yongs, ini ada juga dari Yvonne Brilhet baru muncul lagi. Kalau terus ya, aku juga bingung kayak Pak Oto. Maksudnya kenapa mesti Jessica dibunuh atau tidaknya sebagai orang tua kan mencari kebenaran bukan pamer kesombongan. Yang paling hebat ya. Netflix sama TikTok disalahin. Nyomang sehat terus ya. Baru kemarin nih bisa nonton hari ketiga di Indonesia. Aku sakit sampai balik Amerika. Wow. Kenapa nggak ngabarin kalau ada di Indo ya? Kita mampir ke sana tapi Abu nggak bisa dibawa. Ini kemarin DM yang mau ketemuan tapi kita pulang kampung. Oh iya, waktunya nggak pas ya. Iya. Kalau yang mau pakai lapak silahkan. Last of the Last ada dari Yaumi Lover. Pak Cacing, kami netizen heran melihat Anda. Bukankah seharusnya mendukung jika terungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi dengan putri Anda? Kenapa memaksa harus Jessica pelakunya? Kenapa? Ayo, habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super teks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih juga sudah kasih Abu makanan Abu jajan nyemil gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Lanjuti komen seperti biasanya dan Mamang dan juga Abu. Dua tapi mangkak. Cabut dulu dan